Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gon Christian Pangaribuan dengan NPM 257824040. Di sini saya ingin melakukan hands-on demonstrasi lab session 14 atau client app dan final integration, teman-teman. Jadi di sini pada sesi terakhir mini project gue ini kan, kami akan membuat sebuah aplikasi klien berbasis terminal, teman-teman, yang berfungsi sebagai user interface untuk berinteraksi dengan REST API Network Automation Text yang telah dikembangkan pada lab sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja. Pertama kita di sini suruh membuat struktur file dan project. Jadi kita akan membuat arsitektur klien server yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi kita akan meletakkan file klien itu di luar folder proyek, teman-teman. Nah, jadi seperti ini urutannya. Oke. Coba kita mini project 2. Nah, jadi di sini folder kliennya di luar, bukan di backend, teman-teman. Oh, salah. Oke. Lalu ke sini. Nah, lalu untuk modul npm-nya, app dan modelnya di sini, teman-teman. Di dalamnya, teman-teman. Oke. Kita langsung ke menu awal, yaitu sebelum login. Jadi kita akan memberikan pilihan untuk login, teman-teman. Dia akan meminta input username dan password dari user melalui terminal. Nah, dia mengirimkan request post atau login npm, teman-teman. Dia menyimpan string token JWT yang diterima ke dalam variabel lokal klien dan berpindah ke menu utama. Nah, ini menu utamanya setelah sukses login, teman-teman. Setelah sukses login, kita akan pertama menu ke satu, yaitu view all device. Nah, dia mengirimkan get dan menampilkan semua perangkat jaringan ke dalam bentuk format tabel yang rapi. Nah, ini terbuka untuk admin dan viewer ya, teman-teman. Lalu di sini ada kedua, add new device. Dia meminta input hostname, IP address, dan device type. Lalu mengirimkan post device npm, teman-teman. Dia terbuka hanya untuk admin. Nah, yang ketiga ada control device. Dia meminta input ID device dan status baru. Lalu mengirimkan put atau device npm. Nah, ini terbuka hanya untuk admin. Lalu keempat ada delete device. Dia meminta input ID device lalu mengirimkan delete. Nah, ini terbuka hanya untuk admin. Nah, yang kelima yaitu send task automation. Dia meminta input ID device, nama task, dan pesan log. Dan lalu mengirimkan post device. Dia terbuka hanya untuk admin juga, teman-teman. Nah, di 6 dan view task execution meminta input ID device lalu mengirimkan si get, teman-teman, melalui get. Lalu 7 ada view system logs. Dia mengirimkan get logs npm untuk melihat riwayat audit trial system. Dia terbukanya untuk admin juga. Dan yang ke-8 logout untuk menghapus tokennya untuk keluar. Dia terbuka untuk admin dan viewer juga. Nah, jadi kita langsung ke video demonstrasinya, teman-teman. Jadi kita akan melakukan pengujian dan mensimulasikan tiap langkah yang diminta pada user stories. Nah, user stories itu ini, teman-teman. Jadi di sini user stories ini ada dari 1 sampai 12, teman-teman. Untuk mengetesnya. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung ke US1, teman-teman. Atau user story 1. Jadi user story 1 dia menyuruh fresh database dan auto seeding verification. Jadi skenario kita akan menghapus si database agar belum ada di folder lalu menjalankan server flash-nya, teman-teman. Nah, hasil yang diharapkannya file database dan data dummy otomatis itu tercipta, teman-teman. Jadi si terminal servernya berjalan normal tanpa error yang menandakan si fungsi db create all atau si database-nya sukses mengeksekusinya, teman-teman. Nggak ada. Coba kita buka F dulu. Oh iya. Nah, jadi kita ini akan menangkap si database ini yang mengeksekusinya, teman-teman. Kita langsung ke
menghapus file database-nya teman-teman. Oke, kita lagi keluar. Sudah. Oke. Jika sudah kita hapus, kita langsung menjalankannya. Kita buka. Di sini kita akan membuka 2 CMD yang di klien ini adalah sebagai kliennya CMD. Nah, lalu yang kedua di dalam Net Automation Project teman-teman, sebagai servernya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lakukan langsung saja. Kan tadi kita sudah melakukan penghapusan. Kita langsung pengetesan itu Python app 257.820.40 sebagai server teman-teman. Akankah berjalan? Oh, tetap berjalan teman-teman. Oke. Lalu kita cek untuk si loginnya teman-teman. Di sini kita Python si klien teman-teman, klien 257.820.40.p. Kita enter, kita kasih passwordnya admin kita beri 23, kita enter. Nah, dia sudah berhasil login sebagai admin teman-teman. Berarti lalu kita lihat di sini, nah sudah muncul lagi teman-teman. Berarti kan kalau muncul lagi hasil yang diharapkan si database ini muncul dan ada akun admin dan viewer teman-teman. Jadi kalau ada si database yang tadi, dia berarti berhasil mengeksekusinya teman-teman. Fungsi itu membuat akun awal, jadi gitu teman-teman. Jadi untuk user 1 kita lolos. Lalu kita lanjut ke user story 2, yaitu penolakan akses akun yang tidak terdaftar teman-teman. Jadi kita akan menjalankan client app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Nah, skenario pengharapannya si client app ini menampilkan pesan error atau respon code 1 unauthorized dari server dan menolak masuk akun ke menu utama. Nah, kita log out dulu teman-teman. Kita klik 8, kita log out. Nah, lalu kita masukkan lagi ini Python client. Oke, di sini sudah diminta. Lalu kita coba username-nya coba. Passwordnya salah. Kita enter. Nah, lalu hasilnya login gagal, program berhenti. Nah, atau status 401 teman-teman. Nah, di kodenya berarti sudah berhasil untuk app root-nya teman-teman. Yaitu app root login teman-teman. Nah, ini berarti berhasil. Oke. Berarti untuk user story 2 berhasil lolos. Dia merespon program berhenti gagal teman-teman, atau 401. Lalu kita lanjut ke user story 3, yaitu login sukses dan token saving viewer role. Jadi kita login sebagai role viewer. Nah, hasil dari seeding. Nah, login berhasil, aplikasi kliennya masuk ke menu utama. Terus mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien teman-teman. Nah, kita lanjut ke user 3 teman-teman. User story 3, yaitu login viewer dan simpan token teman-teman. Nah, kita masukkan di sini. Coba lagi Python client. Username-nya kita dengan viewer, lalu viewer 1 2 3, kita enter. Nah, login berhasil sebagai viewer teman-teman. Berarti login membuat tokennya sudah berhasil dan langsung si kliennya
menyimpan teman-teman. Berarti sudah berhasil teman-teman untuk user story 3. Lalu kita lanjut ke user story 4 teman-teman, yaitu hak akses data akun viewer. Jadi viewer melihat si device-nya teman-teman. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu View All Nodes teman-teman. Klien app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi, data hasil dari seeding dan terminal server flags mencatat log masuk HTTP GET nodes npm 200 teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja kita masuk ke sini, sudah ke menu utama. Kembali langsung kita ke View All Device teman-teman. View All Device. Nah, untuk daftar device-nya di sini belum ada teman-teman. Jadi kita nanti akan buat. Di sini ada ID, hostname, IP address dan tipe dan status teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya kita berarti sebagai viewer ya teman-teman, untuk mengecek view all device sudah berhasil untuk mengecek view all device-nya teman-teman. Oke, hak akses si data akun viewer. Lalu kita ke user story 5, yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewer. Jadi kita masih menggunakan akun viewer. Nah, kita disuruh memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat teman-teman. Nah, si client app menampilkan pesan penolakan dari server berupa proxy forbidden atau permission denied untuk mencatat log masuk HTTP nodes akun viewer terbukti gagal manipulasi data gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke tadi. Nah, ini masih di viewer teman-teman. Nah, masih di viewer. Dulu kita coba melakukan paksa itu add device. Coba kita tambahkan itu router baru Polinela. Coba 192.168 10.8 coba teman-teman. Router statusnya up. Nah, error permission denied berarti teman-teman. Berarti sudah berhasil untuk pemblokiran aksi manipulasi teman-teman. Dia akan melakukan permission denied dan server mencatat log masuk ke HTTP nodes 403 teman-teman. Seperti itu. Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke user story 6, yaitu session management, logout dan token clearing. Jadi kita di sini langsung memilih menu logout pada client app. Nah, pengharapannya si client app ini langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih teman. Telah terhapus bersih. Oke. Kita lanjut ke ini. Nah, kita coba akan melakukan logout teman-teman. Kita akan logout itu coba 8, kita enter. Lalu kita kembali login teman-teman. Python client. Nah, di sini sudah berhasil. Jika kita melakukan plan, dia akan break teman-teman. Seperti di kode. Aduh. Nah, ini elif pilihan 8 break teman-teman. Nah, karena keluar dari menu utama seperti itu. Lalu
untuk user story 6 berarti kita sudah berhasil, itu lolos. Client MF langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Seperti itu. Langsung kita lanjut ke user story 7 yaitu login sukses administrator. Kita akan skenario-nya melakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin bawaan hasil seeding. Lalu kita pengharapan hasilnya itu login sukses, client app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Oke. Jadi kita di sini akan melakukan menggunakan admin 1 2 3 enter. Oke, kita sudah berhasil login berhasil sebagai admin seperti pengharap di user story tadi berapa? User story tadi 6 gitu teman-teman. Sebagai user story 7 dengan claim app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh teman-teman, administrasi jaringan terbuka seperti itu. Lalu kita lanjut ke user story 8 yaitu mengeksekusi kontrol perangkat jaringan teman-teman. Nah, di sini coba kita satu VOL device. Nah, coba kita melakukan add device dulu teman-teman ya. Add device hostname router Polinela IP address 192.168.10.1 router statusnya up. Kita enter, message berhasil ditambahkan teman-teman. Nah, lalu di sini kan dari kita di pada oke nih ke user story 8 itu mengeksekusi kontrol penginjilan. Jadi skenario-nya kita memilih menu control node, lalu kita masukkan ID 01 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status servernya menjadi maintenance. Jadi seperti itu. Tadi kita sudah buat menjadi up kan. Jadi kita disuruh mengubahnya menjadi maintenance teman-teman. Oke. Kita langsung ke sini. Langsung kita ke control update status teman-teman. Kita enter. Nah, kita klik edit device-nya 1. Nah, pilih status device-nya yaitu 3. Untuk 3 ini sebagai maintenance. Oke. Message-nya status device router Polinela berhasil diubah menjadi maintenance teman-teman. Nah, jadi hasil statusnya tuh berubah teman-teman. Kita bisa melihat di tuh. Nah, nih untuk di dashboard device-nya tadi kan up, sekarang udah jadi maintenance teman-teman. Tadi kan kita untuk mendapatkan menjadi up kan. Nah, sekarang kita sudah ubah jadi sudah jadi maintenance teman-teman. Lalu kita lakukan user story 8 sudah mengeksekusi kontrol perangkat jaringan untuk mengubah. Lalu kita ke user story 9 yaitu pembuktian otomatisasi audit trail. Kita memilih menu view system logs pada client app. Nah, lalu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user 8 tadi itu tercatat secara otomatis di user administrator. Dia melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke, jadi kita disuruh masuk ke view system log. Kita klik 6. Enter. Nah, action create device tadi kita masukkan, sudah masuk membuat add device kan, sudah membuat device pernah yang
router multi berstatus up. Lalu kita langsung di sini yang kedua lakukan action, yaitu update status to maintenance. Nah, di sini kita berhasil melakukan update statusnya teman-teman menjadi maintenance yang dari up tadi teman-teman. Berarti untuk user story 9 berhasil untuk melihat otomatisasi audit trail teman-teman yang sudah tadi kita ubah. Benar gak kalau dia sudah berubah dan dia masuk gak ke baris log terbaru di tabel paling bawah di aksi tadi. Lalu kita ke user story 10, pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Jadi di sini kita memilih menu view node telemetry atau lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari US 8 tadi kan. Nah, penghasilan request-nya client app langsung mengintercept request sebelum dikirim atau server menolak request. Lalu munculkan pesan peringatan khusus, akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan. Jadi jika statusnya maintenance itu nggak bisa dia pemblokan. Oke, kita kembali lagi, yaitu kita untuk melihat 5 ini view tags, kita enter. Lalu kita berikan ID tadi, ID 1 karena dia berstatus maintenance, kita enter. Nah, akses ditolak, perangkat sedang status maintenance. Jadi si kode servernya dia ditolak karena dia masih maintenance, kan ini melakukan pemblokan. Selanjutnya kita masuk ke itu salah. Tadi user story 10. Lalu kita ke user story 11, yaitu simulasi server crash atau jaringan putus. Nah, skenario-nya kita lakukan biarkan CLI dari client app itu tetap menyalakan. Lalu kita berpindah ke terminal server flash. Lalu kita matikan dengan Ctrl C secara paksa. Lalu kembali ke client app dan pilih menu view all device. Nah, hasil pengharapkannya, client app tidak boleh crash atau keluar dengan error terspek. Blok teractive harus sukses menangkap connection dan menampilkan pesan gagal terhubung ke server teman-teman. Oke, langsung kita saja eksekusi. Kita di sini untuk diminta memberhentikan secara paksa. Kita Ctrl C. Langsung kita ke gini, lalu view all device teman-teman. View all device, kita enter. Nah, critical server tidak merespon teman-teman. Hasilnya tidak crash teman-teman. Jadi dia mengasih respon server tidak merespon gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke user story 12, yaitu tadi kan user story 11 sudah menampilkan error gagal, itu critical gagal terhubung ke server. Lalu kita ke user story 12, yaitu recovery and reconciliation system. Kita disuruh skenario menjalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa merestart client app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Hasil pengharapkannya, client app secara otomatis sukses terhubung kembali auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Oke. Jadi kita di sini Nah, kita di sini suruh menghidupkannya lagi si server lagi. Teman si klien ini jangan ditutup teman-teman. Oke, sudah kita jalankan. Lalu di sini kita lakukan view all device. Kita nggak melakukan keluar ya teman-teman. Kliennya tidak kita tutup, masih tetap langsung kita enter. Nah, dia
datanya hasilnya si datanya muncul lagi teman-teman, tetap muncul. Dia auto connect ulang. Nah, dia berarti si client app itu ke recover teman-teman. Si server yang baru nyalanya dia akan menampilkan data tabel inventaris secara normal seperti itu. Nah, berarti untuk melakukan user story dari 1 sampai 12 kita sudah lolos untuk video demonstrasinya. Mohon maaf ada bila salah kata. Jika masih ada kurang penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.